Kali ini kita akan membahas mengenai soal tekanan osmosis. Diketahui R sama dengan 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin. Hitunglah tekanan osmosis larutan CaCl2 0,01 m pada suhu 23 derajat Celcius. Nah, jadi kita tulis dulu apa yang diketahui di soal, yaitu konsentrasinya 0,01 m. Sini kita tulis. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius karena kita akan konversi ke Kelvin, maka kita harus tambah dengan 273. Nah, kemudian tetapan gasnya yaitu 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tekanan osmosis atau P. Yang ditanyakan adalah tekanan osmosis. Sebelum kita masuk rumus tekanan osmosis atau P itu, kita identifikasi soal dulu. Di sini larutannya adalah larutan CaCl2. Berarti CaCl2 ini kan larutan termasuk larutan elektrolit. Sehingga rumus yang akan kita gunakan adalah P sama dengan mRTI, atau karena merupakan larutan elektrolit sehingga kita menggunakan I atau hukum Van Hoff. Ya, saya ingat kalau dia larutan elektrolit berarti rumusnya menggunakan I. Kalau non elektrolit berarti hukum Van Hoff atau I ini tidak digunakan. Nah, untuk mencari I, masih ingat ya, I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Nah, kita ketahui ya dari pelajaran kelas 1, kelas 2, kalau CaCl2 ini adalah termasuk elektrolit kuat. Nah, masih ingat kan? Alfa kalau elektrolit kuat itu sama dengan 1, atau tetapan ionisasi elektrolit kuat sama dengan 1. Mengapa 1? Karena merupakan jumlah ionisasi, perbandingan jumlah ionisasinya dengan jumlah mol yang ada itu sama karena semua mol ion, sehingga alfanya sama dengan 1. Sementara N ini adalah jumlah koefisien ketika CaCl2 ini terionisasi. Nah, pada saat CaCl2 ini terionisasi akan menghasilkan 1 koefisien di Ca dan 2 koefisien di Cl. Sehingga total koefisiennya setelah dia terionisasi, CaCl2 ini terionisasi, total koefisiennya adalah 3. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan 1 tambah 3, itu N-nya tadi yang kita peroleh, dan dikurang 1 dikali 1 alfa, karena dia elektrolit kuat sehingga alfanya sama dengan 1. Sehingga kita peroleh, ketika dihitung I-nya sama dengan 3, yaitu 3 kurang 1 2, 2 kali 1 2, tetap 2 ditambah 1, nilainya sama dengan 3. Nah, sekarang I-nya kita sudah peroleh sama dengan 3. P-nya sudah ada di soal, R-nya juga sudah ada, dan konsentrasinya juga sudah ada. Sehingga kita substitusi masuk ke dalam rumus. Nah, sekarang konsentrasinya ada 0,01, tetapan gasnya ada 0,082, suhunya ada 300 Kelvin, dan I-nya ada 3. Sehingga hasil dari perkalian nilai-nilai yang ada di sini menghasilkan P itu sama dengan 0,738 atmosfer. Nah, karena molnya di sini ya, mol per mol habis, liter per liter habis, Kelvin per Kelvin habis, sehingga tinggal satuan atmosfer. Jadi dari soal ini kita memperoleh tekanan osmosisnya adalah 0,738 atmosfer. Nah, di sini ada soal kedua dari tekanan osmosis. Tekanan osmosis 17 gram saat
non-elektrolit dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius adalah 1,5 atmosfer. Hitunglah berat molekul zat tersebut. Nah, kita ketahui massa zat terlarut di sini 17 gram. Jadi massa zat terlarutnya adalah 17 gram zat non-elektrolit. Sementara volume larutannya dalam 1 liter larutan, berarti volume larutannya adalah 1 liter. Nah, suhu sendiri adalah 27 derajat Celcius. Ketika kita konversi ke Kelvin, berarti ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, sementara tekanan osmosis adalah 1,5 atmosfer. Jadi ceritanya di sini tekanan osmosis 17 gram zat non-elektrolit dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius adalah 1,5 atmosfer. Berarti tekanan osmosisnya adalah 1,5 atmosfer. Hitunglah berat molekul zat tersebut. Beratnya molekul yang kita akan hitung. Sebelumnya kita akan masuk rumus. Rumus dari tekanan osmosis kita lihat dulu. Ingat, jangan lupa identifikasi. Karena zatnya adalah non-elektrolit, sehingga di rumusnya kita tidak menggunakan I atau hukum Van Hoff. Ya, jadi saya ulang, karena zatnya adalah non-elektrolit, sehingga dalam rumus Pi ini kita tidak menggunakan I atau tidak dikali dengan I atau hukum Van Hoff. Nah, masih ingat kan? M ini atau konsentrasi ini adalah rumusnya mol per volume. Ya, sehingga rumus ini bisa juga kita tuliskan Pi sama dengan mol per volume. Ini kita ganti ya, M substitusi, karena M itu atau konsentrasi itu adalah mol per volume dikali dengan R dikali dengan T atau suhu. Nah, mol sendiri itu adalah massa per mR. Di sini ada mR, ini yang kita mau hitung nantinya, mR. Sehingga rumus ini bisa juga kita tuliskan menjadi mR atau massa molekul zatnya sama dengan massa zat terlarut dibagi mol. Ya. Jadi mR massa molar itu massa per mol. Nah, untuk itu kita cari dulu molnya dalam rumus ini. Volume kita sudah peroleh ada dalam soal. Tetapan gasnya 0,082 ya, ingat tetapan gas, jadi itu tetapan. Kemudian suhu ada suhu 300 Kelvin. Pi-nya juga tekanan osmosisnya sudah ada 1,5. Sehingga kita substitusikan masuk menjadi 1,5 sama dengan mol per 1 liter kali 0,082 itu R dan suhunya 300. Sehingga molnya bisa kita hitung. Molnya adalah 1,5 kali 1 liter bagi dengan 0,082 kali 300. Seperti ini ya. Kita tuliskan seperti ini sehingga kita peroleh molnya adalah 0,06 mol. Nah, sekarang kita sudah peroleh molnya. Kita akan hitung mR massa molekul relatifnya, yaitu massa zat terlarut dibagi mol. Nah, massa zat terlarut kita sudah peroleh tadi dari soal, yaitu 17 gram. Sementara mol kita sudah peroleh dari perhitungan tadi 0,06 mol. Sehingga mR-nya adalah massanya dari massa zat terlarut dikali 0,06 mol ya. Sehingga diperoleh massa molekul relatif adalah 283 gram per mol. Nah, demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Terima kasih.